Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Oktavianti. Saya dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Pada video kali ini saya akan memaparkan tema di dalam mata kuliah perkembangan anak dengan tema perkembangan emosi. Pada mata kuliah ini, dalam mata kuliah perkembangan anak dengan dosen pengampu Ibu Sweda Asari. Kita simak video berikut ini. Emosi didefinisikan sebagai upaya seseorang individu untuk membangun atau mengubah hubungan antara individu tersebut dengan lingkungannya. Emosi menurut Campos dan kawan-kawan dalam Squires tahun 2003, emosi didefinisikan sebagai upaya seseorang individu untuk membangun atau merubah hubungan antara individu tersebut dengan lingkungannya. Kemudian menurut Trevor dan Ziegler pada tahun 1997, kemudian Trevor and Ziegler 1997, kompetensi emosional melibatkan pengendalian emosi seseorang untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian menurut English and English, emosi merupakan suatu keadaan perasaan yang kompleks yang disertai karakteristik kegiatan kelenjar motoris. Emosi itu ada dua, yaitu emosi sensoris, yaitu emosi yang ditimbulkan oleh rangsangan dari luar terhadap tubuh, seperti dingin, manis, sakit, lelah, kenyang, dan lapar. Kemudian emosi psikis, yaitu emosi yang mempunyai alasan-alasan kejiwaan, yang termasuk emosi ini adalah perasaan intelektual, perasaan sosial, perasaan susila, yaitu perasaan yang berhubungan dengan nilai-nilai baik atau buruk. Perasaan keindahan, yaitu perasaan yang berkaitan erat dengan keindahan dari sesuatu. Kemudian perasaan ketuhanan, salah satu kelebihan manusia sebagai makhluk Tuhan, dianugerahi fitrah, yaitu kemampuan untuk mengenal Tuhannya. Daniel Goleman tahun 1995 mengidentifikasi sejumlah kelompok emosi, yaitu amarah yang di dalamnya meliputi brutal, mengamuk, benci, marah, jengkel, tersinggung, bermusuhan, kemudian kesedihan. Di dalamnya itu terdapat perasaan sedih, muram, suram, melankolis, mengasihani diri, kesepian, putus asa, depresi, kemudian rasa takut. Di dalamnya itu meliputi cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, perasaan sedih, waspada. Nah, kemudian yang keempat, kenikmatan. Di dalamnya meliputi bahagia, gembira, puas, senang, terhibur, bangga, takjub. Nah, itu masuk ke kenikmatan. Kemudian cinta, di dalamnya itu meliputi penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat. Kemudian terkejut, di dalamnya itu meliputi terkesiap, takjub, dan terpana. Kemudian itu jengkel, di dalamnya meliputi hina, jijik, mual, muak, benci, tidak suka, atau mau muntah. Kemudian malu, di dalamnya itu meliputi rasa bersalah, malu hati, kesal hati, menyesal, hati hancur. Teori emosi menurut James dan Lange, menurut ini, gejala jasmani termasuk tingkah laku merupakan akibat dari emosi yang dialami oleh individu. Jadi individu itu mengalami emosi terlebih dahulu, baru kemudian mengalami perubahan-perubahan dalam jasmaninya. Kemudian menurut teori Cannon Barth bahwa gejala jasmanian atau perilaku seseorang bukanlah merupakan akibat dari emosi, melainkan emosi yang dialami oleh individu itu sebagai akibat dari gejala-gejala kejasmanian. Misalnya seseorang itu menangis, ia menjadi sedih. Itu bukan karena ia sedih, dia menangis. Jadi seandainya seorang tidak menangis, kemungkinan dia tidak akan merasa jadi sedih. Kemudian menurut Lindsay, emosi itu disebabkan oleh pekerjaan yang terlampau keras dari susunan syaraf, terutama otak. Contohnya, apabila individu mengalami frustasi, susunan saraf bekerja sangat keras yang menimbulkan sekresi kelenjar-kelenjar yang akan mempertinggi pekerjaan otak, maka itu akan menimbulkan emosi.
Kemudian karakteristik emosi remaja. Periode remaja itu dikatakan sebagai periode badai atau tekanan. Jadi itu merupakan suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi atau temperamental sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar ditambah kondisi lingkungan yang tidak mendukung perkembangan emosionalnya. Mereka memiliki energi yang besar, emosi yang berkobar-kobar, sedangkan pengendalian diri belum sempurna. Remaja juga mengalami perasaan tidak aman, tidak tenang, khawatir, dan kesepian. Elida Prayitno pada tahun 2006 mengemukakan sejumlah ciri khas perkembangan remaja sebagai berikut. Yang pertama, dia mengalami perubahan fisik yang paling pesat, memiliki energi yang melimpah, mengarahkan perhatian kepada teman sebaya, dan melepaskan diri dari keterikatan dengan keluarga. Kemudian remaja memiliki ketertarikan dengan lawan jenis. Kemudian periode yang idealis, kemudian menunjukkan kemandirian, berada dalam periode transisi, dan dalam pencarian identitas diri. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi saya sendiri maupun teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Akhirul kata saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.